Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi siswa-siswi ibu kelas 8 yang masih selalu menjaga protokol kesehatan dan stay at home. Oke, hari ini bertemu lagi dengan ibu. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Oke, kita sendiri sudah mengetahui bahwa Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Nah, panca sendiri berarti 5 dan kemudian sila berarti dasar atau sendi. Nah, sehingga dapat kita artikan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar perilaku Indonesia, sehingga Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara, dan pandangan hidup negara. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi tentang perilaku dan tingkah laku masyarakat Indonesia yang penting dan baik. Maka kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga negara Indonesia harus bisa berperilaku kepada Pancasila. Maksudnya di sini adalah perilaku kita harus mencerminkan jiwa Pancasila. Baik, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang bagaimana fungsi Pancasila di Indonesia. Oke, bisa kalian lihat di buku PKN kalian yang seperti ini. Nah, di halaman 4 di situ dijelaskan bahwa fungsi dan peranan Pancasila itu ada 7. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Pancasila merupakan dasar dari tingkah laku masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia harus berjiwa Pancasila. Karena Pancasila merupakan jiwa dari bangsa kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, lihat di buku Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu corak khas dari negara kita, dari bangsa kita adalah Pancasila. Maka dimanapun kamu berada, saat kamu masih menjadi warga negara Indonesia, diharapkan untuk selalu berperilaku sesuai dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya di sini hukum-hukum yang ada di Indonesia akan bersumber dari Pancasila. Jadi tidak akan ada hukum di Indonesia yang melenceng atau di luar dari perilaku Pancasila. Kemudian yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Nah, Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati oleh PPKI sejak tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kita semua mengetahui bahwa cita-cita bangsa Indonesia itu yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di sini Pancasila sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila. Berarti jika sebagai konsekuensi maka kita harus melaksanakan Pancasila ini sebagai dasar negara yang merupakan perwujudan pelaksanaan Pancasila. Nah, kemudian yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Sebagai moral pembangunan berarti Pancasila dijadikan acuan, dijadikan kerangka, dijadikan tolok ukur dan parameter serta tujuan arah dari Indonesia itu sendiri. Baik, selanjutnya kita membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan pandangan pemerintah dalam menyelenggarakan jalannya pemerintahan, jalannya harapan-harapan negara ini. Contohnya
cita-cita negara, cita-cita bangsa adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, dalam mewujudkan cita-cita ini, pemerintah Indonesia harus berdasarkan Pancasila, harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, apapun keputusan yang ada di pemerintahan harus berdasarkan dengan Pancasila. Itu juga menyangkut kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kedua, pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan the way of life. The way of life itu artinya pegangan hidup, pedoman hidup. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan di Indonesia ini, segala sesuatu yang kita lakukan dalam sehari-hari harus berpedoman kepada Pancasila. Nah, untuk dapat melakukannya, kita harus memahami pengamalan Pancasila melalui butir-butir Pancasila. Butir-butir Pancasila ini dapat kamu lihat di buku yang tadi, di buku halaman 15. Di situ dijabarkan secara lengkap butir-butir Pancasila. Saya bacakan ya, dan mari kita ulas bersama. Oke, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu butir pengamalan Pancasilanya adalah mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila pertama ini, kita sebagai masyarakat Indonesia diharuskan memiliki kepercayaan dan dibebaskan untuk memilih kepercayaannya masing-masing. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, salah satunya yaitu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepah selira. Oke, di dalam sila kedua ini berarti kita harus mempunyai sikap-sikap toleransi terhadap sesama, terhadap teman kita yang berbeda agama, suku, ras, dan antar golongan. Tidak adanya perbedaan antara yang miskin dan kaya, antara yang agama Muslim, Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Oke, kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Salah satu butir Pancasila pada sila ketiga ini yaitu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. Artinya, kamu sebagai siswa memiliki jiwa bela negara terhadap Indonesia. Oke, Ananda, kita lanjut kepada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu butirnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kemudian tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Oke, Ananda, sebagai siswa kamu biasa dalam mengikuti rapat kelas, misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, di sini kamu tidak boleh memaksakan pendapatmu dan tidak boleh melarang seseorang untuk berpendapat. Artinya sila keempat ini kita dibebaskan untuk menyampaikan pendapat dengan sopan santun dan tidak diperbolehkan untuk melarang seseorang menyampaikan pendapat. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu silanya yaitu mengembangkan sikap adil salah satu butirnya adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, sebagai masyarakat Indonesia kita mempunyai hak dan kewajiban. Contohnya kewajiban saya adalah membayar pajak secara tepat waktu kepada pemerintah. Nah, saya harus pahami itu dan saya harus mengerjakan kewajiban saya. Kemudian hak saya yaitu mendapatkan perlindungan dari negara. Maka Indonesia akan melindungi segenap warga negaranya. Contohnya kalian mempunyai kewajiban untuk mengikuti pembelajaran
dan kalian mempunyai hak untuk apa? Mendapatkan pembelajaran, sehingga Indonesia memberikan dan membantu anak-anak Indonesia agar tetap bersekolah. Oke, mungkin ini saja materi kita. Silahkan dibaca-baca lagi bukunya dan mungkin minggu depan kita akan ulangan. Sampai di sini, dan apabila ada kata-kata yang salah, saya sampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Stay at home dan selalu jaga protokol kesehatan.